Nah, kita akan membahas sepintas mengenai sumber dasar pengaturan hukum pidana Islam. Yang sama sebenarnya dengan sumber dasar pengaturan hukum Islam. Karena hukum pidana Islam itu merupakan bagian dari hukum Islam. Terkait dengan sumber hukum pidana Islam, kita bisa merujuk kepada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berlainan pendapat atau terjadi pertentangan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari sinilah maka sudah jelas sumber pengaturan hukum Islam yang di dalamnya termasuk hukum pidana Islam adalah Al-Quran. Ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, sumber kedua adalah sunnah. Dan sumber yang ketiga adalah ulil amri atau pemimpin. Ini Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, di sini jelas ya, atiullah, taatilah Allah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul. Nah, wa ulil amri, tidak diulang lagi kata atiu. Atiu itu artinya taatilah. Berarti untuk ketaatan terhadap ulil amri ini hanya berlaku sepanjang ulil amri tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jika yang diperintahkan itu ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka ulil amri tersebut wajib untuk diikuti. Tapi kalau tidak, la ta'ata, tidak ada ketaatan kepada ulil amri. Ini An-Nisa ayat 59. Kemudian ada hadis yang sangat terkenal terkait dengan Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika sebelum Mu'adz bin Jabal diangkat menjadi gubernur di Yaman, Nabi Muhammad SAW mengujinya dengan menanyakan sumber hukum yang kelak akan dipergunakan dalam memecahkan masalah yang ada di daerahnya. Jadi kurang lebih pertanyaannya, jika kelak ada masalah di Yaman, di daerah yang kamu pimpin, maka apa yang akan digunakan untuk memecahkannya? Maka jawaban Mu'adz, dia akan menggunakan Al-Quran. Jadi Mu'adz mengatakan, saya akan menggunakan Al-Quran. Jika tidak ada pedoman spesifik di dalam Al-Quran, Rasulullah bertanya, maka Mu'adz menjawab, aku akan mencarinya di dalam hadis. Rasulullah bertanya lagi, jika tidak ditemukan dalam hadis, maka ia mengatakan akan mencari pemecahannya menggunakan ra'yu atau akal. Mendengar jawaban tersebut, Nabi amat senang dan mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul-Nya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah setuju dengan jawaban Mu'adz bin Jabal. Dari situlah maka para ulama menyimpulkan sumber pengaturan hukum Islam yang di dalamnya termasuk hukum pidana Islam adalah Al-Quran sebagai sumber utama, Al-Hadits atau As-Sunnah sebagai sumber kedua, dan Al-Ijtihad sebagai sumber ketiga. Ijtihad itu yang digunakan adalah akal. Ini yang kemudian disimpulkan oleh para ulama. Meskipun ada juga yang berpendapat Al-Quran, Al-Hadits, Qiyas, kemudian Ijma'. Tetapi sebenarnya jalan tengahnya adalah dengan
membagi menjadi 3 sumber di dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadith atau As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber pokok atau utama hukum pidana Islam. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan lafaz berbahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia serta membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Diturunkannya melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi disebut Al-Quran itu hanya ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sementara kalau diturunkan kepada nabi-nabi lain, itu namanya bukan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan dengan lafal berbahasa Arab. Jadi kalau ada yang membaca ayat Al-Quran tapi berbahasa Indonesia, itu namanya bukan lafaz Al-Quran. Tetapi itu terjemah lafaz Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka ketika misalnya ada ayat Al-Quran yang tertulis dalam satu kertas, maka etikanya kan tidak boleh dibuang di sembarangan tempat. Kalau itu tulisannya Arab, maka itu bagian dari Al-Quran. Maka amannya kalau tidak disimpan, dibakar. Jangan dibuang di tong sampah. Tapi kalau menggunakan lafal berbahasa Indonesia, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi menulisnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau bisa juga Bismillahirrahmanirrahim tapi pakai huruf Latin. Itu namanya bukan bagian dari Al-Quran, tapi hanya terjemah saja. Oleh karenanya maka tidak terikat kepada aturan etika untuk memperlakukan lembaran yang bertuliskan lafaz Al-Quran. Dan Al-Quran itu periwayatannya secara mutawatir. Jadi yang menyampaikan Al-Quran dari setiap masa itu selalu banyak. Nah, sampai sekarang buktinya para penghafal Al-Quran itu jumlahnya di seluruh dunia barangkali ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Di Indonesia saja banyak sekali yang hafal Al-Quran. Jadi periwayatan Al-Quran dari satu masa ke masa yang lain, dari generasi ke generasi yang lain itu selalu banyak. Yang itu sangat mustahil yang banyak orang itu untuk berdusta terhadap isi Al-Quran. Itulah yang sampai sekarang masih menjadikan Al-Quran itu keasliannya terjamin. Karena periwayatannya itu selalu mutawatir. Selalu banyak orang. Dan apa fungsi Al-Quran? Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Pedoman hidup. Makanya Ali Syariati itu pernah melakukan kritik. Kenapa umat Islam itu mundur? Salah satunya karena umat Islam itu sudah semakin jauh dari Al-Quran. Al-Quran lebih cenderung hanya digunakan oleh umat Islam ketika ada orang mati. Ada orang mati, bacakan ayat Al-Quran, Yasin, dan seterusnya. Ke kuburan, bacakan Al-Quran, dan seterusnya. Sementara Al-Quran tidak pernah dikaji untuk menjadi pedoman hidup dia. Karena Al-Quran itu bermanfaat untuk orang yang hidup, menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Bukan untuk orang yang mati. Nah, itu menurut Ali Syariati. Dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ini Al-Quran. Membaca saja dinilai sebagai ibadah dan nilainya itu dihitung dari huruf per huruf. Maka kata Nabi, alif lam mim itu jangan dikira hanya satu huruf. Alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Sehingga membaca alif lam mim itu kalau satu huruf pahalanya 10 menjadi 30 pahala. Ini pengertian dari Al-Quran. Ya, apa isi dari Al-Quran? Menurut Ahanafi, pokok-pokok isi Al-Quran itu yang pertama adalah tauhid. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang ketuhanan. Tauhid, keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu, dan seterusnya. Itu tauhid. Yang kedua, ibadah. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, itu terkait dengan ibadah.
janji dan ancaman. Janji itu adalah balasan kebaikan, ancaman itu balasan bagi perbuatan yang buruk. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa melakukan perbuatan tertentu, maka janji Allah adalah surga. Itu janji. Tapi barang siapa melakukan kemaksiatan berupa apa, maka azabku sangat pedih. Itu ancaman. Jadi ada janji, ada ancaman. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada tips jalan menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Banyak. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat maka akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tipsnya adalah ketakwaan, sehingga dia akan selalu mendapatkan solusi setiap dia menghadapi masalah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kelima, pokok isi Al-Quran adalah riwayat dan cerita. Cerita-cerita di masa yang lalu, juga cerita-cerita di masa yang akan datang. Di mana cerita-cerita di masa yang akan datang yang ada dalam Al-Quran, itu lambat laun terbukti. Kalau riwayat itu masa lalu. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Nuh, itu masa lalu. Itu terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Maka hukum pidana Islam itu ada di bagian B. Hukum pidana Islam itu kalau dilihat dari pokok-pokok isi Al-Quran itu merupakan bagian dari ibadah. Karena ini ibadah dalam arti yang luas. Kemudian menurut Abdul Wahab Kholaf, hukum yang dikandung dalam Al-Quran ini khusus terkait hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tadi kan isi Al-Quran secara umum. Ini Abdul Wahab Kholaf mengidentifikasi aspek hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama hukum terkait kepercayaan, i'tiqadiyah, terkait dengan tata keyakinan. Jadi mengimani Allah, mengimani kitab Allah, mengimani malaikat, Rasulullah, dan seterusnya. Itu terkait dengan i'tiqadiyah. Hukum syirikan, kekafiran, itu i'tiqadiyah. Ada hukum amaliyah yang terkait dengan amalan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah cakap secara hukum sehingga dia wajib untuk mengamalkan ajaran-ajaran di dalam Islam. Ini hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah ini terdiri atas yang pertama hukum ibadah dalam arti yang sempit, yaitu ibadah mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang tata cara, waktu, dan kadarnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan atau As-Sunnah. Contoh sholat. Sholat waktunya sudah ditentukan. Kadarnya berapa rakaat sudah ditentukan. Tata caranya dari takbir, Rakatul Ihram, dan seterusnya itu sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya ibadah mahdhoh. Maka ini nggak bisa dimodifikasi. Kalau dimodifikasi itulah yang disebut sebagai bid'ah. Jadi bid'ah itu ada di dalam ibadah mahdhoh. Ibadah yang secara jelas sudah ada ketentuannya. Kalau seperti menuntut ilmu, kita menggunakan laptop, HP, itu bukan ibadah mahdhoh. Itu ibadah ghairu mahdhoh. Karena tata cara menuntut ilmu itu tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa dimodifikasi. Tapi kalau seperti sholat, zakat, puasa, haji, ibadah mahdhoh, nggak bisa dimodifikasi. Dan kalau modifikasi itu namanya bid'ah. Dan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Itu hanya dalam ibadah mahdhoh. Jadi jangan mudah untuk membid'ah-bid'ahkan orang. Kemudian yang berikutnya hukum muamalat dalam arti yang luas. Ya, hukum muamalat ini adalah hukum antar manusia. Ada hukum perdata, berarti hukum perseorangan. Ada hukum pidana, hukum terkait dengan publik. Ada hukum tata negara terkait dengan pemerintahan. Ini hukum muamalat, hukum yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka ketentuan hukum pidana Islam itu masuk dalam hukum muamalat dalam arti yang luas. Karena kalau muamalah dalam arti yang sempit itu hanya menyangkut aspek ekonomi syariah.
Makanya mata kuliah di Fakultas Hukum muamalat itu mencakup ekonomi syariah. Akad-akad, mudorobah, murobahah, musyarakah, itu dalam arti sempit. Tapi kalau dalam arti luas, hukum apapun yang terkait dengan hubungan antar manusia. Maka termasuk di dalamnya adalah hukum pidana. Yang ketiga, selain hukum kepercayaan amaliyah, ada hukum moralitas. Hukum moralitas itu hukum yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Ini akhlak. Jujur, adil, tanggung jawab, itu hukum moralitas. Terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Ini 3 hukum yang dikandung Al-Quran menurut Abdul Wahab Khalaf.